Bapak, Ibu, Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu topik, judulnya respon terhadap didikan Tuhan. Jadi barangkali topik ini itu topik yang sangat sering untuk dibahas. Dan kali ini barangkali saya cenderung untuk semacam membagi pengalaman saja. Lalu barangkali gitu ya. Iseng-iseng gula darah saya itu dicek gitu, ternyata hasil yang terukur itu adalah 172 tanpa puasa gitu. Pada waktu itu, waduh, kok tinggi sekali. Sementara waktu sebelumnya paling tinggi 140 saja. Tapi waktu itu dalam hati saya ya ada kekhawatiran, tapi cenderung memberikan semangat yang luar biasa untuk saya berperkara dengan Tuhan. Saya mau gula saya normal, agar saya bisa mempunyai kebebasan untuk melayani. Dan pada sore hari itu saya putuskan juga saya tidak akan minum manis, gitu ya. Dan ternyata benar, itu setelah 4 hari saya ukur jadi 158. Dan beberapa waktu yang lalu, minggu lalu, diukur menjadi 107. Nah, saya melihat ternyata hal yang dibukakan Tuhan pada satu hidup kita, itu seringkali bagaimana cara kita hidup. Memang saya akui sebulan terakhir sebelum diukur itu tiap sore saya membuat teh Guinness nol ya, jadi tehnya kental pakai gula batu. Wah, itu nikmat sekali. Ya, ternyata proses itu berlangsung sebulan dan gulanya naik. Tetapi ketika kita melihat bahwa sesuatu itu bisa membuat kita dievaluasi dan kita mempunyai respon yang benar, maka saya merasakan ya tubuh saya menjadi jauh lebih enak ketika gulanya normal, gitu ya. Jadi seringkali Tuhan bukakan sesuatu, Tuhan izinkan proses, itu untuk mengevaluasi diri kita, agar sesungguhnya kita mempunyai hidup yang lebih baik. Terus yang kedua adalah pada saat minggu kemarin, itu kami pengobatan gratis di Rumah Pengharapan, gitu ya. Nah, karena orangnya tidak banyak, maka saya bertugas untuk menensi pasien-pasiennya. Nah, sebelumnya saya minta diajari oleh Hana, anak saya. Ternyata setelah dites, hasil tensi saya itu 162/11. Wah, saya nggak percaya. Sekali lagi, tetap segitu. Malah 163. Ini ada yang nggak beres. Padahal saya 140. Nah, itu ternyata memang kami menghadapi satu situasi yang membuat stres di persoalan pekerjaan. Ya. Jadi ada satu pekerjaan yang kami kerjakan, itu tidak semua bagiannya itu dikerjakan oleh tim kami. Ada bagian-bagian yang dikerjakan oleh pihak lain karena mereka memang ahli di bidang itu. Nah, setelah sekian lama berjalan, progresnya itu tidak bagus, gitu ya. Bahkan waktunya berlarut-larut, molor, begitu. Nah, sebelum saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau bisa ini lancarkan, ya. Saya membereskan dulu sampai hal yang terkecil pun saya bereskan. Artinya, misalnya saya pernah nyuruh orang bukannya jadi lebih baik, tapi tambah rusak. Itu pun tak beresin, tak kasih uang, tak beresin. Baru saya belajar berdoa untuk meminta gitu. Jadi mengevaluasi dulu, baru
beresin semua. Nah, tapi apa yang terjadi? Itu diberitahukan bahwa Sabtu kemarin itu ada deadline-nya. Jadi kalau itu gagal, dianggap bahwa kerjaan itu, kalau itu belum bisa dicoba, ya kerjaan itu dianggap bahan prestasi gagal. Tapi apa yang terjadi? Pada Jumat malam diberitahu bahwa orang yang seharusnya mengerjakan kontrolnya ini seharusnya sudah kerja. Tapi ternyata sampai Jumat malam jam 10 ini belum bekerja. Apa yang saya lakukan ya saya, begitu gugup, takut gitu. Saya telepon orang itu sampai 50 kali aja ada. Dan tetap tidak dibalas. Aduh. Akhirnya ya bilangnya sudah Tuhan, ya wis gagal ya nggak apa-apalah. Ya wis, nama baik, kepercayaan orang sudah saya pertaruhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah membereskan semuanya, saya sudah evaluasi, ya inilah terjadi. Tapi perasaan saya itu benar-benar nggak enak gitu. Artinya saya dipercaya, ternyata saya nggak bisa bertanggung dengan baik. Di sisi lain reputasinya ya hancur begitu. Udah, terus jalan, apa yang harus dikerjakan jalan. Nah, pas minggu dicek itu ternyata tensi saya setinggi itu, saya nggak tahu pas hari malam Sabtunya itu tensi saya berapa jadinya. Itu sudah selisih 1 hari aja masih setinggi itu. Oke, Senin saya mau kunjungi orang, kenapa dia nggak datang ke Temanggung. Tapi ternyata pada waktu Senin pagi saya ke lab, orang itu sudah di lab dan mandi gitu. Ternyata minggunya itu dia mengerjakan sistem kontrolnya itu dan sudah selesai. Dan Senin itu ketika mau diambil data itu tinggal hal sedikit saja, akhirnya turun bersama-sama, selesai dan ternyata hari ini mau diresmikan. Saya melihat di situ ketika saya masih mengandalkan usaha saya, ya saya melihat tidak ada pertolongan barangkali. Tapi Tuhan ajar ketika saya benar-benar mengerti artinya menyerahkan semuanya, gitu ya, menyerahkan reputasi saya, menyerahkan pandangan baik saya, menyerahkan kegagalan saya. Yang penting saya sudah mengevaluasi dengan benar. Minggu saya tetap pengobatan gratis, padahal perasaan saya sudah nggak jelas lah, ya sudah kayak semacam loser lah, orang yang kalah saja. Gitu. Tapi ternyata Tuhan dengan keajaibannya, gitu. Saya melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa. Ketika kita belajar percaya, memang untuk menjadi percaya itu satu proses yang tidak gampang untuk melewatinya, tetapi semata-mata itu ditujukan untuk memperbaiki hidup kita. Ya. Jadi ini adalah resumenya begitu. Ya. Jadi seringkali ketika kita menghadapi satu proses, fokus kita itu pada persoalan yang kita hadapi. Sekalipun saya sendiri mengalami bahwa yang namanya persoalan itu nggak mungkin kita lupakan dan itu harus selesai. Tetapi kita nggak boleh fokus ke situ. Kita bisa mengevaluasi diri kita sehingga kita tidak ada alasan si jahat untuk menuduh, menyalahkan kita, tapi kita bisa berpaling kepada Tuhan. Gitu ya. Terus maksudnya jelas kalau di firman Tuhan di Yakobus jelas gitu ya, untuk membuat ketekunan kita menjadi lebih baik, kemudian ketekunan itu menjadi buah yang matang. Tapi dari pengalaman saya di sini itu ada sesuatu yang luar biasa. Yang penting dihadapi itu pada akhirnya mengkoreksi arah kehidupan. Ketika kita merasa tidak punya masalah, everything is alright gitu, semuanya baik-baik saja. Keinginan kita itu seringkali jadi aneh-aneh gitu. Pengen ini, pengen itu, pengen gini, pengen gitu. Tapi begitu kita diperhadapkan pada masalah, gitu ya, kita kembali ke keinginan dasar. Oh ternyata
yang seperti itu saja itu sudah nyaman sekali dibandingkan kondisi yang saya hadapi. Wah, itu luar biasa bermanfaat bagi kita. Jadi tanpa pencobaan, tanpa proses, kita seringkali menjadi kehilangan orientasi di dalam hidup ini. Pondasi kita menjadi tidak jelas. Kita hidup karena keinginan kita yang terus berkembang, tapi bukan memberi makna tentang kehidupan itu sendiri. Jadi pencobaan adalah memulihkan arah kehidupan kita kembali pada arahnya Tuhan. Yang kedua adalah kita diberi kesempatan untuk mengalami terobosan, untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita semakin berharga di mata. Kita menjadi tidak sombong. Sesungguhnya saya tidak bisa apa-apa ketika satu hal atau satu parameter diambil apa. Tapi kalau Tuhan bawa sampai saat ini itu semata-mata karena pertolongan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kemudian pengalaman yang berikutnya itu ketika kita benar-benar sudah berserah, gitu ya. Ketika kita benar-benar tidak lagi mempertaruhkan pada sesuatu yang lain, hanya kepada Tuhan, maka di situ kita bisa melihat mukjizat Tuhan. Kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Tapi tentu kita juga harus mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah benar-benar diri kita pada posisi yang benar. Banyak orang yang berdoa meminta sesuatu, tapi dia tidak mengubah, tidak mengevaluasi hidupnya. Kita berteriak, Tuhanku, tetapi apakah kita sudah pernah mengkoreksi hidup kita untuk berani membayar harganya? Kita minta pekerjaan kita diselesaikan dengan baik, tapi apakah kita sudah mengkoreksi bahwa segala hal yang kita lakukan itu sudah pada posisi yang benar? Kalau itu kita lakukan, kita percaya bahwa tangan Tuhan pasti menolong kita. Ada satu kepastian, Tuhan bertindak tepat waktunya. Sekalipun kita harus dilewatkan pada satu posisi tensi kita benar-benar tinggi karena kita stres, depresi, takut. Tetapi pada akhirnya tangan Tuhan pasti bertindak dengan cara dan waktu. Terpujilah nama Tuhan, mari kita kembali mengoreksi hidup kita tidak takut pada prosesnya Tuhan. Kita kembali diajar oleh Tuhan untuk benar-benar menempatkan Tuhan sebagai pemimpin kita yang mengarahkan hidup kita pada maksud dan tujuannya sendiri. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.